Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Jamari selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Septiko, Rama, Teja, Raihan, Zaidan Akbar, Dimas, Rido, dan Bagas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan AI pada dunia industri. Outline yang akan kami bawakan yang pertama adalah latar belakang, dasar teori, aplikasi AI, studi kasus, dampak dan tantangannya, serta penutup. Latar belakang yang akan kami bawakan di sini, dunia industri sedang mengalami transformasi besar-besaran. Persaingan global semakin ketat, tuntutan efisiensi produk semakin tinggi, serta kebutuhan akan inovasi terus meningkat. Lalu untuk dasar teorinya, AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar seperti manusia, mulai dari memahami data, mengenali pola, membuat keputusan, hingga memecahkan masalah. Lalu akan kami bahas, ada juga cabang AI yang relevansi dengan teknik mesin, lalu alasan AI relevan dengan teknik mesin, serta sejarah AI di dunia manufaktur. Untuk cabang AI yang relevan dengan teknik mesin itu ada 3, yaitu 1, machine learning, itu kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Kemudian yang kedua itu ada deep learning atau DL, di mana itu bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis. Kemudian yang ketiga yaitu computer vision, yaitu kemampuan mesin untuk melihat dan memahami gambar ataupun video. Kemudian bisa dilihat ini merupakan hubungan antara artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan generative AI yang aspeknya bisa dilihat dalam tabel berikut, yaitu berupa lingkup, cara kerja, kebutuhan data, kompleksitas, serta contoh di teknik mesin. Next. Kemudian alasan AI relevan dengan teknik mesin. Yang pertama, teknik mesin banyak berhadapan dengan data sensor, getaran suhu, tekanan, cocok diolah AI. Yang kedua, proses desain dan manufaktur butuh optimasi kompleks. AI bisa menghitung ribuan variabel sekaligus. Dan yang ketiga, mesin industri butuh pemantauan 24 jam dan AI tidak dikenal lelah. Next. Kemudian sejarah AI di dunia manufaktur. Pada tahun 1950 sampai 1970 ada otomasi mekanis. Yang kedua, tahun 1970 sampai 1990 ada munculnya robot industri. Yang ketiga, komputerisasi dan CNC pada tahun 1980 sampai 2000. Dan awal machine learning di industri itu pada tahun 2000 sampai 2010. Dan yang terakhir, revolusi industri 4.0 dan AI modern pada tahun 2010 sampai sekarang. Next. Kemudian yang ketiga ada aplikasi AI. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, desain dan simulasi cerdas. Yang kedua, manufaktur dan otomasi proses. Yang ketiga, predictive maintenance. Yang keempat, robotika dan otomasi cerdas. Yang kelima, quality control otomatis. Lalu pada desain dan simulasi cerdas, AI membantu engineer membuat desain yang lebih optimal dengan memasukkan parameter seperti ban, material, dan batas desain. Selain itu, AI juga dapat mensimulasikan performa komponen sebelum diproduksi, sehingga proses desain menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Lalu pada bidang manufaktur dan optimasi proses, di bidang manufaktur ini AI digunakan untuk menganalisis parameter produksi dan menentukan kondisi kerja yang paling optimal. AI juga dapat memantau kondisi mesin secara real time sehingga kerusakan dapat dideteksi lebih awal dan produktivitas meningkat. Next. Kemudian ada predictive maintenance, perawatan mesin yang dilakukan berdasarkan prediksi kondisi mesin, bukan jadwal tetap, melainkan AI ini menganalisis data sensor untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan sebelum terjadi. Next. Kemudian ada robotika dan otomasi cerdas. Robot industri lama hanya bisa melakukan satu tugas berulang yang sudah diprogram tetap. Sedangkan robot AI modern bisa beradaptasi, belajar tugas baru, dan bisa bekerja sama dengan manusia. Next. Quality control otomatis. Masalah quality control konvensional yaitu inspeksi dilakukan manual oleh manusia lambat dan tidak konsisten. Manusia bisa lelah, bosan, dan melewatkan cacat kecil. Lalu selanjutnya ada studi kasus yang akan saya bawakan. Studi kasus yang pertama pada perusahaan Siemens atau perusahaan teknologi industri asal Jerman. Jadi Siemens sendiri ada salah satu pelopor penerapan AI di manufaktur dunia. Nah, Siemens sendiri mengembangkan konsep digital twin replika digital dari mesin fisik yang berjalan secara real time. AI di sini membantu kondisi mesin melalui digital twin tanpa harus menyentuh mesin aslinya. Untuk studi kasus kedua adalah GE Aviation. GE adalah General Electric yang
berasal dari Amerika Serikat. Jadi dia memproduksi mesin jet pesawat terbesar di dunia, menggunakan generatif design berbasis AI untuk merancang ulang komponen mesin jet. Komponen mesin jet yang terdiri lebih dari 20 bagian terpisah berhasil didesain ulang menjadi hanya satu bagian menggunakan AI. Lalu yang ketiga ada Toyota. Kita semua pasti sudah tahu Toyota adalah produsen otomotif terbesar di dunia. Toyota sendiri mengintegrasikan kolaboratif robot atau cobot di lini perakitan kendaraan. Robot AI ini digunakan untuk pekerjaan presisi tinggi seperti pemasangan kaca dan pengelasan bodi. Lalu di sini bisa kita lihat tabel yang sudah kami buat, di mana masing-masing dari perusahaan ini memiliki fokus AI yang berbeda, teknologi utama yang berbeda, dan hasil utama yang berbeda. Lalu relevansi ke teknik mesinnya juga berbeda semua. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak dan tantangan pada penggunaan AI ini. Dengan yang pertama tadi ada dampak positif pada AI, yang kedua peluang karir baru di teknik mesin, serta tantangannya juga. Next. Untuk dampak yang bisa dirasakan itu, yang pertama pekerjaan berbahaya dan berulang bisa digantikan AI, bisa beralih ke insinyur fokus ke pekerjaan bernilai tinggi. Terus kemudian produktivitas kerja bisa meningkat, kemudian peluang kerja di industri manufaktur semakin luas, serta kualitas keputusan engineering lebih baik karena berbasis data akurat. Next. Untuk peluang karir baru di teknik mesin sendiri ada beberapa posisi yang bisa mengisi. Yang pertama itu AI Maintenance Engineer, yang kedua Digital Twin Engineer, yang ketiga Robotic Integration Engineer, yang keempat Smart Manufacturing Engineer, yang kelima Industrial Data Analyst. Next. Dengan tantangan, ada beberapa tantangan yang bisa dihadapi, terutama yang pertama itu biaya yang tinggi, kemudian kedua kebutuhan data yang besar, ketiga keamanan siber yang rentan, yang keempat kesenjangan SDM, yang kelima ketergantungan pada penggunaan AI. Next. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan penutup untuk yang pertama itu penggunaan AI di teknik mesin sangat membawa dampak baru serta peluang baru untuk dalam industri manufaktur itu sendiri. Aplikasi AI digunakan untuk menjadi penunjang cara kerja, terutama di industri manufaktur itu sendiri, di mana bisa membantu ataupun menunjang beberapa pekerjaan yang digunakan. Untuk kesan dan pesan yang saya berikan dan kesimpulan yang saya berikan yaitu penggunaan AI di sini masih banyak cukup membantu, namun penggunaannya perlu dipikirkan lagi dengan antara dampak positif yang bisa diberikan, kemudian peluang yang bisa diberikan, tetapi masih ada tantangan yang bisa didapatkan dalam penggunaan AI yang dalam industri manufaktur itu tersebut. Mungkin dari kelompok kami cukup dari sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.